Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada, yang insya Allah semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa kembali dalam kajian motivasi kehidupan. Hari ini kita akan membahas kisah sahabat Ansor merobohkan rumahnya. Pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan keluar rumah. Ketika sedang berjalan, Nabi melihat sebuah bangunan berkubah menjulang tinggi. Bangunan yang sangat megah menjulang tinggi. Nabi bertanya kepada para sahabatnya, ini bangunan apa ini? Ini bangunan rumah siapa? Para sahabat akhirnya memberitahu bahwa itu adalah bangunan yang baru didirikan ya Rasul, milik si Fulan, milik si sahabat Ansor. Mendengar itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya diam. Pada saat yang lain, datanglah sahabat Ansor pemilik rumah itu dan menemui Rasulullah, lalu mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Namun Nabi memalingkan wajahnya dan tidak menjawab salamnya. Sahabat itu mengira mungkin salamnya tidak terdengar oleh Nabi, sehingga ia mengulangi lagi salamnya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tetapi beliau Nabi tetap tidak menghiraukan dan tidak menjawab salamnya. Maka sahabat Ansor itu, pemilik rumah tersebut, heran. Lalu ia bertanya kepada para sahabat yang lain yang ada di tempat itu, mengapa Nabi berbuat demikian kepadanya. Para sahabat pun menceritakan sebabnya. Pada suatu hari, Nabi berjalan-jalan dan di tengah jalan Nabi melihat bangunan berkubah yang baru engkau bangun. Lalu Nabi bertanya, ini bangunan apa dan siapa pemiliknya? Saya bilang, atau para sahabat menjawab, ya Rasul, ini rumahnya Fulan, sahabat Ansor. Kami beritahu bahwa ini adalah milik kamu, wahai saudara. Nah, mendengar keterangan itu, pemilik rumah, sahabat Ansor, tanpa membuang waktu, segera pergi ke tempat rumahnya dan langsung menghancurkannya dan meratakannya dengan tanah tanpa bekas.
perbuatannya itu tidak ia kabarkan ke Nabi. Jadi sahabat pemilik rumah menghancurkan rumahnya setelah rata dengan tanah, tidak langsung nemui Nabi, tidak meninformasikan ke Nabi, ya Nabi, rumahku sudah saya hancurkan rata dengan tanah. Tidak. Setelah menghancurkan rumahnya, ya sudah, nggak lagi melapor ke Nabi. Namun secara kebetulan pada saat yang lain Nabi kembali melewati tempat itu dan melihat kubah itu sudah tidak terlihat lagi. Maka Rasulullah menanyakannya kepada para sahabat, "Ya sahabatku, di mana rumah yang kemarin itu? Kok sudah tidak ada lagi?" Para sahabat memberitahukan bahwa beberapa hari yang lalu, setelah Nabi tidak memperdulikan pemilik rumah ini memberi salam, dan setelah mengetahui alasannya, engkau tidak suka, maka pemilik rumah ini, ya Rasul, langsung menghancurkannya. Langsung rumahnya dirobohkan rata dengan tanah. Nabi bersabda, setiap bangunan memiliki bencana bagi pemiliknya, kecuali yang sangat perlu dan sangat terpaksa. Ini inti dari hadis Abu Dawud. Hadirin hadirat kaum muslimin, inilah kesempurnaan cinta para sahabat kepada Nabi. Mereka, para sahabat, tidak tahan jika melihat wajah Nabi menunjukkan rasa tidak senang terhadap sesuatu atau yang membuat Nabi marah. Sahabat Ansor tersebut, sahabat yang pemilik rumah tersebut, telah merobohkan kubahnya, telah merobohkan rumahnya tanpa datang lagi dan tanpa berkata lagi kepada Nabi bahwa ia telah menghancurkan bangunannya untuk menyenangkan hati Nabi. Tidak melapor, tidak memberitahu. Hanya secara kebetulan Rasulullah SAW melewati tempat itu dan melihat rumah itu sudah rata dengan tanah. Nabi Muhammad sangat membenci uang yang digunakan untuk membangun sebuah bangunan rumah. Banyak hadis yang menyebutkan masalah ini. Istri-istri Nabi sendiri, rumah mereka terbuat dari pelepah-pelepah kurma dan dindingnya hanya ditutup dengan kain karung agar orang-orang yang bukan mahram tidak dapat melihat ke dalam. Suatu ketika Nabi pergi ke suatu tempat. Kebetulan Ummu Salamah sedang memiliki uang. Maka ia membelanjakannya untuk membeli batu bata. Kalau istilah sekarang ya batu bata lah. Lalu dipasang sebagai pengganti dinding karung di rumahnya. Nah,
ketika Nabi kembali pulang ke rumah dan Nabi melihat perubahan di rumahnya, Nabi bertanya kepada Ummu Salamah, istri Nabi, apa yang telah kamu lakukan, wahai Ummu Salamah? Ummu Salamah menjawab, ya Rasulullah, aku melakukannya agar tempat tinggal kita ini lebih tertutup, supaya Nabi lebih nyaman. Dindingnya saya ganti dengan batu, ya Rasul. Maka Nabi bersabda, pembelanjaan harta yang terburuk adalah uang yang digunakan untuk bangunan rumah. Astagfirullahaladzim. Ini sabda Nabi. Perbelanjaan harta yang terburuk, kata Nabi, adalah uang yang digunakan untuk bangunan. Abdullah bin Amr berkata, pada suatu hari aku dan ibuku sedang memperbaiki dinding rumah yang telah rusak. Lalu Nabi SAW melihat kami dan menegur kami dengan bersabda, kematianmu itu lebih dekat daripada runtuhnya dinding ini. Ini inti daripada hadis riwayat Abu Dawud. Masya Allah. Inilah kisah singkat sahabat Ansar merobohkan rumahnya yang baru, beliau bangun sendiri. Karena Nabi tidak suka dengan bangunan rumah yang ia bangun, akhirnya sikap sahabat ini tanpa pikir panjang, tanpa melapor ke Nabi, karena Nabi sikapnya menunjukkan sikap yang tidak suka dengan perbelanjaan harta yang digunakan untuk bangun rumah. Sahabat pemilik rumah tersebut langsung menghancurkan rumahnya sehancur-hancurnya. Rumahnya yang begitu banyak, ya, biaya yang sudah dikeluarkan tanpa menghitung-hitung kerugiannya, langsung diratakan dengan tanah. Ini menjadi sebuah renungan bagi kita yang mengaku sebagai umatnya, umat Nabi. Bagaimana hari ini pola hidup kita, bagaimana hari ini sikap kita, ya, bagaimana hari ini rumah kita yang telah kita bangun, habis berapa banyak rupiah yang sudah kita kurbankan. Kalau seandainya Nabi kita masih hidup dan bisa melihat sikap para umatnya yang hari ini di mana-mana umatnya telah berlomba-lomba membangun, meninggikan rumahnya, mempermegah tempat tinggalnya, berlomba-lomba, bersaing, maka bagaimana sikap Nabi? Pasti Nabi akan melihat umatnya dengan
pandangan yang sedih. Barangkali juga kalau kita memberi salam dengan Nabi, Nabi pun tidak mau menjawab salam kita karena penggunaan harta kita, penggunaan uang kita pergunakan ke sesuatu yang Nabi tidak sukai. Hadirin hadirat yang mulia, maka sebaik-baik penggunaan perbelanjaan harta atau uang adalah untuk kita pergunakan dalam rangka memperjuangkan agama Allah. Itulah sahabat Nabi, seperti sahabat Abu Bakar, hartanya banyak, dia korbankan untuk perjuangan agama. Juga istri Nabi sendiri, Khadijah, yang merupakan wanita terkaya di zaman itu. Setelah Nabi nikahi secara bertahap, harta Khadijah pun habis dipergunakan untuk menolong agama Allah. Juga Khalifah Umar, juga sahabat Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat yang lain. Rata-rata semua para sahabat hartanya habis untuk agama. Kehidupan sahabat tidak ada yang bermegah-megah membangun rumah seperti kita saat ini. Hartanya digunakan untuk sebanyak-banyaknya menolong agama Allah. Kalau kita ingin jujur dengan hati yang tulus, sebenarnya banyak mana penggunaan harta atau uang untuk agama atau untuk membangun rumah. Seandainya porsinya separuh-separuh, 50% zakatnya, infaknya, dan 50% untuk membangun rumahnya, itu sudah luar biasa hebatnya agama orang itu. Tapi saya berani mengatakan rata-rata orang Islam belum berani menggunakan hartanya atau uangnya 50% untuk infak fi sabilillah dan 50% untuk biaya bangun rumah. Belum ada. Yang terjadi, kalau uang untuk membangun rumah ratusan juta, bahkan miliaran, tapi untuk infak, uang yang untuk Allah, uang yang untuk agama Allah, belum ada 30 juta. Belum ada yang 50 juta. Uang untuk membeli mobil ratusan juta, bahkan miliaran. Sudahkah infaknya mencapai 100 juta? Belum ada. Atau sedikit sekali orang yang berani ambil keputusan separuh hartanya untuk Allah. Tetapi kalau kita lihat cara beragamanya para sahabat Nabi, luar biasa, sangat mengagumkan. Para sahabat, mereka kaya itu sebelum mereka menjadi orang Islam. Ketika mereka, para sahabat, sudah menjadi orang Islam, maka hartanya secara bertahap dihabiskan untuk Allah, dihabiskan untuk memperjuangkan agama Allah.
Karena hartanya yang sebenarnya, harta yang menjadi miliknya, harta yang sudah dibelanjakan untuk agama Allah. Sedangkan harta yang hanya untuk membangun rumah, Masya Allah, tidak dibawa mati rumah itu. Ketika yang punya mati, rumah tinggal, pakaian tinggal, mobil tinggal, aset-aset semua yang mereka beli tinggal. Sementara yang menemani ia dalam kubur, yang menolong ia di akhirat, harta atau uang yang sudah diinfakkan. Mudah-mudahan cerita ini akan bisa menjadi renungan bagi kita semuanya untuk bagaimana harta kita pergunakan sebanyak-banyaknya untuk infak. Rumah sederhana saja, pakaian sederhana saja, kendaraan pun sederhana saja, makan minum juga sederhana. Yang dimaksimalkan infak, sodakoh, zakat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan.